Kamu tahu, saya cukup mengenal Reina ya. Saya tahu seperti apa anak itu. Dia nggak mungkin seperti ini. Ini pasti ada pemicunya. Kamu dengar ya, Devan? Tujuan saya cuma satu. Saya ingin menghancurkan Mbak Rosa. Ya, tapi kamu juga dengarkan saya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Reina, saya nggak akan tinggal diam. Kenapa aku begitu emosional saat ini? Harusnya aku tidak memperdulikan nasib Elsa. Tapi aku benar-benar nggak bisa melakukan itu. Hati aku pilu dan sedih. Karena Elsa sama sekali nggak mengingat aku. Sejujurnya, aku nggak ingin ingatan Elsa kembali lagi. Karena kalau itu terjadi, kejahatan aku akan terbongkar. Tapi melihat Elsa amnesia, aku sedih. Ya, halo. Saya mau ketemu kamu sekarang juga. Saya nggak bisa sekarang. Ini udah malam. Besok aja. Devan, saya perlu ketemu kamu sekarang. Ya saya nggak bisa. Saya bisanya besok. Ngeselin banget sih Devan. Bisa-bisanya dia nyuekin aku gak mau disuruh untuk ketemu. Lihat aja besok. Devan harus terima tawaran aku. Kalau enggak, ya aku akan bertindak sendiri. Halo? Saya mau kasih tahu tentang Rena, Bu. Sampai saat ini saya belum bisa menemukan Rena, Bu. Tapi saya rasa dia nggak mungkin selamat di dalam hutan ini. Oke Juno, saya akan kabarin kamu nanti. Baik. Aku harus pulang. Aku nggak mau di sini terus. Aduh, aduh, kaki aku sakit. Ya Allah, aku harus gimana ini? Aku nggak mau terus-terusan di sini. Aku mau pulang ke rumah Oma. Aku takut Tante Arumi jahatin Oma lagi. Aku takut Oma kenapa-napa. Aku takut Tante Arumi masukin sesuatu ke makanan Oma sama minuman Oma. Oma akan sakit. Au, sakit. Ya Allah, Raina. Kamu kenapa, sayang? Kamu kenapa maksain diri untuk berdiri? Nanti kalau luka kamu makin parah gimana? Aku khawatir sama keluarga aku di Pondok Pelita. Aku harus pulang, Tante. Ya, tapi kondisi kamu begini. Gak ada orang jahat yang mau celakain keluarga aku, Tante. Aku mohon ya, bantuin aku pulang. Iya, sayang. Tante janji bakal anterin kamu pulang ya. Tapi nggak sekarang, nanti ya. Tante tahu kamu itu lagi cemas dan khawatir. Tapi untuk sekarang ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kan tahu, Tante bukan orang yang mampu, yang punya uang, yang bisa nganterin kamu segera ke Jakarta. Dan kamu tahu sendiri kan, sekarang ini udah malam.
Dan ini adalah desa terpencil, sayang. Tante janji, Tante akan segera mencari cara untuk nganterin Reina ke Jakarta ya sayang. Maaf ya Tante, aku udah ngerepotin Tante. Enggak kok, Tante gak merasa direpotkan. Sekarang Tante minta kamu tenangkan diri kamu dulu ya sayang. Nanti kalau Tante sudah punya uang, Tante janji akan anterin kamu ke Jakarta ya. Aku harus ngadu ke siapa lagi? Biar hatiku tenang. Tante, aku boleh minta tolong. Minta tolong apa sayang? Aku mau undur dan sholat, Tante. Iya, Tante bantuin ya. Ayo, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan ya. Ya. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Lindungin Oma dari Tante Rumi yang jahat. Aku takut banget Oma kenapa-napa ya Allah. Aku mohon ya Allah. Bantu aku ya Allah. Supaya bisa pulang secepatnya. Halo Bu. Ya Laras, gimana? Bu Arumi, saya mau lapor. Laporan apa? Kalau saya sudah menemukan Reina. Gimana kondisinya? Aman kan? Aman Bu. Reina sudah ada di rumah saya. Oke, bagus. Juno emang gak becus. Bisa-bisanya dia nelfon cuma buat ngabarin kalau Reina hilang di hutan. Ayo Arumi, mikir. Mikir terus sampai ketemu jalan keluarnya. Juno gak bisa diandalkan. Aku harus gimana sekarang? Reina hilang di hutan. Aku tahu siapa yang harus aku suruh untuk mengatasi masalah ini. Laras. Iya benar. Laras kan tinggal di sekitar tempat itu. Dia pasti membereskan masalah ini. Halo, Laras. Iya Bu Arumi. Saya punya tugas buat kamu. Iya Bu. Tugas kamu adalah Rana! 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 Kemana sih itu anak? Sudah dicari kemana-mana juga nggak ketemu. Rana! Oke Laras, kerja kamu bagus. Saya minta kamu menahan Reina di sana. Jangan sampai dia pulang ke Jakarta. Dan saya minta juga kamu laporkan secara rutin kegiatan Reina di sana. Siap Bu, laksanakan. Saya nggak akan lupa untuk transfer kamu secara rutin juga. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke.
Yes, aku bahagia banget. Akhirnya usaha aku untuk nyingkirin anak itu berhasil. Sekarang udah gak ada lagi yang akan menghalangi aku untuk menjalankan rencanaku menghancurkan Mbak Rosa. Sekarang semua ada dalam genggaman tanganku. Kenapa aku nggak hafal nomor HP Oma atau Papa Nino? Coba dulu aku hafalin nomornya. Nomor HP Cus Mirna sama Miss Kiki, aku juga nggak hafal. Aku hafalnya cuma nomor Mama Andin. Rena, Tante harus jualan dulu ya, cari duit buat makan. Kamu doain ya, semoga dagangan Tante itu laris manis. Jadi ada uang lebihnya untuk Tante bisa antar kamu ke Jakarta. Makasih ya Tante. Iya sayang, tapi Tante bingung. Kalau Tante ke pasar lebih lama, itu artinya kan Tante ninggalin kamu di rumah lebih lama. Tante khawatir kalau kamu sendirian. Kenapa aku nggak ikut aja Tante? Rena, kaki kamu kan masih sakit. Jadi Tante gak akan tega bawa kamu jualan. Kamu tenang aja, Tante nanti siang akan balik lagi ya. Tapi aku takut Tante sendirian di rumah. Aku masih takut kalau ada orang datang ke sini nyulik aku kayak kemarin. Aku ikut ya Tante. Iya, tapi Tante khawatir sayang kalau bawa kamu jualan. Tante takut kalau kamu itu gak kuat. Insya Allah kuat Tante. Rena, nanti kalau kamu ikut Tante ke pasar, kamu jangan kemana-mana ya. Iya Tante. Tunggu sebentar ya, Tante mau beres-beres sayur dulu. Tante Laras, baik banget. Aku jadi nggak enak ngerepotin Tante Laras. Tapi aku harus pulang. Ya Allah, mudahkanlah rezeki Tante Laras. Agar Tante Laras punya uang lebih buat aku pulang. Amin. Ada apa kamu minta saya kesini? Saya nggak bisa lama-lama. Paling kamu lagi ngurusin istri kamu yang amnesia itu. Saya punya informasi penting buat kamu. Seberapa penting? Saya mendengar pembicaraan Mbak Rosa sama Randy. Dan yang saya dengar adalah mereka mau menjadikan kamu CEO Maharatu karena kondisi Elsa yang lagi gak stabil. Kenapa? Kamu gak mau terima tawaran itu? Kalau kamu menjadi CEO di sana, saya minta kamu kasih posisi saya yang bagus. Kenapa kamu seenaknya merintah-merintah saya? Justru ini adalah momen yang bagus buat kamu. Sekarang Pondok Pelita itu lagi rapuh karena kehilangan Rena. Sekarang mereka lagi lengah, makanya kita serang. Tunggu, kenapa kamu segembira itu? Rena menghilang. Atau jangan-jangan ini ada kaitannya sama kamu? Mana saya tahu tentang hilangnya Rena. Anak itu kabur bukan urusan saya. Tapi yang jelas, Rena nggak mungkin kabur begitu aja kalau tanpa sebab. Rena itu kabur sambil bawa barang-barangnya. Rena kabur dengan membawa barang-barang. Nggak. Kamu tahu, saya cukup mengenal Rena ya. Saya tahu seperti apa anak itu. Dia nggak mungkin seperti ini. Ini pasti ada pemicunya. Kamu dengar ya, Devan? Tujuan saya cuma satu. Saya ingin menghancurkan Mbak Rosa. Ya, tapi kamu juga dengarkan saya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Rena, saya nggak akan tinggal diam. Kamu tuh kenapa sih?